Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep machine learning. Machine learning adalah sistem yang mampu belajar sendiri dari data untuk membangun algoritma yang dapat menarik pola dan mengambil keputusan tanpa harus diprogram. Konsep ruang lingkup machine learning terdapat 4 pilar. Ada pembelajaran berbasis data, pemodelan matematika dan statistika, peningkatan kinerja dan optimasi, adaptasi dan generalisasi. Pembelajaran berbasis data. Dalam machine learning, data adalah bahan bakar. Ruang lingkupnya bagaimana kita mengubah data mentah menjadi pengetahuan. Tanpa data, machine learning tidak bisa bekerja. Modelan matematika. Data diproses menggunakan rumus matematika seperti statistika, kalkulus, dan probabilitas. Ruang lingkup ini menjelaskan bahwa machine learning adalah upaya mencari fungsi atau pola yang paling pas untuk menggambarkan data tersebut. Peningkatan kinerja. Mesin harus bisa mengukur dirinya sendiri. Jika prediksinya salah, ada proses evaluasi untuk memperbaiki parameter model agar kesalahannya semakin kecil dari waktu ke waktu. Adaptasi dan generalisasi. Jika mesin hanya pintar pada data latihan saja, itu disebut overfitting. Mesin yang baik harus bisa beradaptasi secara fleksibel pada situasi dunia nyata. Ruang lingkup ini memastikan mesin tidak cuma menghafal, tapi benar-benar paham pola sehingga bisa dipakai untuk masa depan. Jadi, machine learning adalah bidang yang menggunakan pembelajaran berbasis data melalui pemodelan matematika untuk mencapai peningkatan kinerja secara otomatis agar mesin mampu melakukan adaptasi terhadap data baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, rekomendasi konten di sosial media. Contohnya seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Jika kamu sering menonton video kucing, maka machine learning akan pelajari pola itu dan akan menampilkan video kucing lainnya. Dan ini disebut sebagai algoritma. Cara kerja machine learning untuk merekam apa yang kita sukai, berapa lama kita menonton video, dan apa yang kita lewati. Yang kedua ada asisten virtual, seperti suara atau chat. Contohnya itu seperti ChatGPT. Saat kamu bicara atau mengetik, machine learning akan menerjemahkan kata-kata menjadi perintah digital, memahami maksudnya, dan memberikan jawaban yang paling relevan. Cara kerja machine learning untuk mengenali suara dan memahami bahasa manusia. Yang ketiga ada navigasi cerdas seperti Google Maps. Jika tiba-tiba ada kemacetan di depan, maka machine learning akan menghitung dan mengetahui jalur dalam hitungan detik untuk mencari rute paling cepat. Cara kerja machine learning ini untuk menganalisis data real time dari ribuan pengguna jalan sekaligus. Selanjutnya, hukuman terhadap AI. Istilah hukuman terhadap AI ini biasanya merujuk pada konsep penalti atau punishment dalam proses pembelajaran mesin. Di sini terdapat 4 prinsip dasar mekanisme penalti. Ada mekanisme reward dan punishment, di mana dikatakan reward jika AI melakukan tindakan yang benar dan mendapatkan skor positif. Dan jika AI yang melakukan kesalahan, maka akan terkena penalti atau hukuman dan mendapatkan skor negatif. Apa yang terjadi di saat AI dihukum? Ketika AI menerima hukuman, maka sistem akan melakukan pembaruan bobot pada algoritmanya. Sistem juga akan menghitung tingkat kesalahan dan probabilitas AI untuk mengulangi kesalahan akan menurun secara signifikan. Mengapa AI perlu dihukum? Jika AI tidak dihukum, mungkin AI akan mengambil jalan pintas yang berbahaya. Maka hukuman itu diberikan untuk mencegah kesalahan, memberikan keamanan, kepatuhan etika, dan efisiensi untuk memastikan AI tidak membuang waktu pada proses yang tidak perlu. Hasil akhir, setelah melalui proses hukuman yang berulang, AI akan mencapai kondisi yang disebut konvergensi. Artinya, AI telah berhasil mengidentifikasi mana tindakan yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Hasil akhirnya, AI yang mampu mengambil keputusan yang paling akurat, aman, dan efektif secara mandiri, karena ia telah belajar untuk menghindari semua jalur yang memberikan skor negatif. Yang terakhir, perbedaan AI, machine learning, dan deep learning. AI bisa disebut dengan kecerdasan buatan, bidang ilmu komputer yang bertujuan membuat mesin atau sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Machine learning, pembelajaran mesin,
Pengembangan sistem algoritma yang mampu belajar sendiri dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dan terakhir, deep learning. Pembelajaran mendalam, bagian dari mesin learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses data dan mengenali pola yang sangat rumit. Jadi kesimpulannya, AI adalah tujuannya untuk membuat mesin berperilaku cerdas, dan mesin learning adalah metodenya, cara agar mesin jadi cerdas dengan belajar dari data. Deep learning adalah tekniknya, cara belajar yang paling canggih karena meniru jaringan saraf otak manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan